Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yugustiawati dengan NRP 0919040001 dari kelas D4TO4A. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas sistem pneumatik dan hidrolik, yakni mesin pemindah barang. Untuk soal nomor 1, buatlah rangkaian pneumatik untuk mesin pemindah barang bila barang sudah di tempat mesin dan tombol start ditekan, maka piston A akan bergerak mengangkat barang ke atas. Piston A akan mengangkat barang bergerak ke atas ini termasuk ke dalam piston A maksimum, sehingga dapat ditulis dengan simbol A+. Nah, setelah piston A maksimum tadi menyentuh limit switch 2.2, maka piston B keluar mendorong barang ke konveyor di atas. Ini termasuk ke dalam piston B maksimum sehingga dapat ditulis dengan simbol B+. Piston B maksimum tadi menyentuh limit switch 1.3, maka piston A bergerak turun. Ini merupakan kebalikan dari piston A bergerak naik mengangkat tadi sehingga dapat disimbolkan dengan A-. Piston A minimum tadi menyentuh limit switch 2.3, maka menyebabkan piston B bergerak mundur ke posisi semula yang merupakan kebalikan dari piston B keluar mendorong dan dapat disimbolkan dengan B-. Kemudian, sebelum kita beranjak ke penjelasan tentang rangkaiannya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sequence-nya yang terdapat pada word berikut ini. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yakni menyusun atau menata simbol-simbol yang kita dapat di soal pertama tadi, yakni A+, B+, A-, dan B-. Ini kita golongkan ke dalam dua grup, yakni A+, B+ masuk ke dalam grup 1, dan A-, B- masuk ke dalam grup 2. Grup 1 dilambangkan dengan G1 yang terdapat di sini pada rangkaian, dan ini adalah G2. Begitupun ini G1 dan ini adalah G2. Untuk penyusunan atau penataan dari simbol-simbol ini tidak boleh serumpun. Contohnya sebagai berikut. A+, A-, B+, B-. Ini adalah contoh yang salah. Karena ini serumpun ya. Nah, kembali lagi ke langkah untuk konsep sequence, kemudian adalah kita harus menentukan line. Di sini ada line 1, line 2, dan kembali lagi ke line 1 karena ini merupakan sistem pengulangan. Kemudian untuk pengkodean saya memakai minus sama dengan 1 dan plus sama dengan 2, sehingga A plus itu sama dengan A2, B plus sama dengan B2, A min sama dengan A1, dan B min sama dengan B1. Di sini saya akan jelaskan dari B1. B1 ini terhubung dengan line 1. Pada rangkaian, dapat kita lihat bahwa B1 ini terhubung langsung ke kaki line 1. Kemudian B2 terhubung dengan line 2. Dapat kita lihat di rangkaian B2 terhubung dengan line 2. Kemudian untuk A2 terhubung dengan grup 1 karena A2 ini di dalam grup 1 terhubung dengan grup 1 dan B+. A2 terhubung dengan grup 1 dan B+. Di rangkaian dapat kita lihat bahwa A2 terhubung dengan grup 1 di kaki satunya dan terhubung dengan B+ di kaki satunya lagi. Informasi atau dapat kita ketahui bahwa di dalam katup seperti ini, sisi kiri adalah plus dan sisi kanan adalah minus. Sehingga A2 tadi terhubung dengan grup 1 dan B+. Kemudian untuk A1. A1 ini terhubung dengan grup 2 dan B-. Dapat kita lihat di rangkaian, A1 ini terhubung dengan grup 2 dan B-. Kemudian tidak lupa kita tambahkan push button untuk memulai prosesnya. Push button ini diletakkan sebelum B1. Ini push button diletakkan sebelum B1 sehingga di rangkaian push button ini
diletakkan sebelum B1. Kemudian dapat kita coba running untuk rangkaiannya. Sebelumnya, kita dapat fokus pada ini ya, goals yang dicari adalah, atau logika dari rangkaian ini adalah A+, B+, A-, dan B-, dan hasilnya nanti dapat kita lihat pada double acting silinder yang ini dan ini. Untuk pengaktifan, kita bisa menggunakan push button yang tadi, A+, B+, A-, B-. Jadi A+ itu adalah silinder bergerak maju ke A2, B+ silinder bergerak maju ke B2, A- silinder bergerak mundur ke A1, dan B- silinder bergerak mundur ke B1. Mari kita lihat lagi. Start. A+, B+, A-, B-. Sehingga rangkaian ini dapat saya nyatakan berhasil. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Di sini berbunyi, mesin pemindah barang bekerja jika tombol start 1.2 atau tombol 1.4 ditekan, maka piston A akan bergerak mengangkat barang yang datang dari konveyor 1 ke atas. Piston A akan bergerak mengangkat ini termasuk ke dalam A maksimum sehingga dapat dituliskan dengan simbol A+. Setelah piston A maksimum tadi menyentuh limit switch atau roll switch 2.2, maka piston B keluar mendorong barang ke konveyor 2. Ini termasuk ke dalam B+, dan dituliskan dengan simbol B maksimum maksud saya, dan dituliskan dengan simbol B+. Piston B maksimum tadi menyentuh limit switch atau roll switch 2.3, piston B kembali. Ini merupakan kebalikan dari B keluar mendorong, sehingga ini kembali ke posisi semula dan disimbolkan dengan B- karena disimbolkan dengan B karena B minimum. Kemudian piston B minimum tadi menyentuh limit switch atau roll switch 1.3 yang menyebabkan piston A bergerak turun. Ini adalah A- atau A minimum. Kemudian saya jelaskan kembali. Untuk pertama adalah konsep sequence-nya. Kita tata kembali yang tadi kita dapat di soal nomor 2, yakni A+, B+, B-, dan A- yang digolongkan ke dalam dua grup, yakni grup 1 atau G1 dan grup 2 atau G2. Kemudian line 1, line 2, kemudian kembali lagi ke line 1 karena ini merupakan sistem pengulangan. Nah, fungsi line 1 sendiri ini tadi adalah mengaktifkan G1. Apabila ada sinyal L1, maka katup 5/2 akan berubah arah sehingga G1 akan teralirik udara. Begitu pula dengan hubungan antara line 2 dengan G2. Kemudian untuk pengkodannya, A+ adalah A2, B+ adalah B2, B- adalah B1, dan A- adalah A1. Karena di sini saya memakai minus sama dengan 1 dan plus sama dengan 2. Kemudian kita mulai dari A1 yang terhubung dengan line 1. Di sini kita lihat A1 langsung terhubung dengan line 1. Dan di sini B2 terhubung dengan line 2. Ini adalah B2 yang langsung terhubung dengan line 2. Untuk A2 di sini terhubung dengan grup 1 dan B+. Kita analisa di rangkaian. Untuk A2, ini dia terhubung dengan grup 1 dan terhubung dengan B+. Perlu saya ingatkan kembali bahwa di dalam katup seperti ini, sisi kiri merupakan plus dan sisi kanan adalah minus. Sehingga
Untuk B1 yang di sini terhubung dengan grup 2 dan A-. Jadi B1 yang di sini terhubung dengan grup 2 dan A-. Ini di sisi kanan. Tidak lupa untuk menambahkan push button untuk memulai suatu proses. Dan push button di sini dirangkaikan sebelum A1 sehingga di rangkaian push button ini terletak di sebelumnya A1. Kemudian akan kita coba langsung di start. Kita fokus ke sini. Logika yang diminta adalah A+, B+, B-, dan A-, yang dapat kita lihat di double acting cylinder A dan B di sini. Saya akan run A+, B+, B-, A-. Nah, jadi A+ itu adalah piston bergerak maju ke A2, B+ piston bergerak maju ke B2, B- piston bergerak mundur ke B1, dan A- adalah piston bergerak mundur ke A1. Kita lihat kembali. A+, B+, B-, dan A-. Sehingga rangkaian ini dapat saya nyatakan adalah berhasil. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Benda kerja atau plate telah di tempat atau di mesin bending dan tombol start ditekan, piston A akan bergerak turun menjepit plate. Karena ini adalah dia bergerak turun dan menjepit plate, maksudnya dia adalah aktif atau beraksi, maka piston A ini disebut dengan piston maksimum dan dapat disimbolkan dengan A+. Piston B turun. Ini juga untuk membending plate berbentuk L. Nah, ini merupakan aksi, jadi dapat disimbolkan dengan B+. B maksimum yang tadi atau B+ yang tadi langsung kembali ke posisi semula, sehingga ini merupakan kebalikan dan disimbolkan dengan B-. Piston B minimum tadi atau piston B- tadi menyebabkan piston C keluar. Nah, piston C keluar ini kan untuk membending plate, membentuk U. Ini berarti C+. Nah, piston C+ atau C maksimum tadi langsung kembali ke posisi semula, berarti C-. Nah, menyebabkan piston minimum A, sehingga A-. Jadi kita dapatkan adalah A+, B+, B-, C+, C-, A-, yang dapat kita lihat di sini. Ini adalah konsep sekuensnya A+, B+, B-, C+, C-, A-. Tidak ada yang serumpunkan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. A+, B+, masuk ke dalam grup 1 atau G1 yang di dalam rangkaian ini. B-, C+, masuk ke dalam grup 2 atau G2 atau di dalam rangkaian ini G2. C-, A- masuk ke dalam G3 atau grup 3. Yang ini kita tambahkan grup lagi karena di sini kita butuh C dan masuk ke dalam grup 3. Kemudian ada line 1, line 2, line 3, dan kembali lagi ke line 1 karena ini saya tekankan lagi merupakan sistem pengulangan. Fungsi dari line ini sama dengan yang tadi saya jelaskan, yaitu untuk mengaktifkan G1, G2, maupun G3 karena apabila ada sinyal dari L1, L2, atau L3, maka katup 5/2 nanti akan berubah arah sehingga G1, G2, G3 akan teraliri udara dan kemudian aktif. Selanjutnya, A+ adalah A2, B+ adalah B2, B- adalah B1, C+ adalah C2, C- adalah C1, dan A+ A1. Yang pertama, kita analisa dari A1. A1 ini terhubung dengan line 1. Dapat kita lihat di sini A1
A1 ini langsung terhubung dengan line 1. B2 terhubung dengan line 2, ini B2 terhubung dengan line 2. Kemudian C2 terhubung dengan line 3. Di sini C2 terhubung dengan line 3. Kemudian ada A2. A2 terhubung dengan G1 dan B+. Kita lihat ini A2 terhubung dengan G1 dan B+. Piston B sisi kiri, jadi B+. Kemudian untuk B1 terhubung dengan G2 dan C+. Ini B1 terhubung dengan G2 dan C+. Nah, ini C, katup C, bagian kiri, jadi C+. Kemudian C1 terhubung dengan grup 3 dan A-. C1 terhubung dengan grup 3 ini dan A- ini, bagian kanan. Kemudian langsung kita run atau kita start. Push button terletak di sini dan kita fokus dengan ini A+, B+, B-, C+, C-, A+. Dan fokus ke silinder A, B, dan C. Sebentar, ini akan saya bawa saja ke sini. Start. A+ bergerak maju, B+ bergerak maju ke B2, B- bergerak mundur ke B1, C+ bergerak maju ke C2, C- bergerak mundur ke C1, dan A- bergerak mundur ke A1. Sehingga rangkaian ini dapat saya nyatakan berhasil. Karena rangkaian 1, 2, dan 3 dari soal 1, 2, dan 3 dinyatakan berhasil, maka sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.